Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Juara 2 tapi nggak ikut babak 1. Begini permainan Grandmaster Junior Alireza Firoza. Ya, Firoza berhasil menempati posisi kedua dalam turnamen Titled Tuesday Blitz ini, yang dimana dirinya memiliki poin yang sama dengan peringkat 1, yaitu Sergei Karjakin, dan peringkat ketiga, yaitu Shakhriyar Mamedyarov. Namun, meskipun begitu, Firoza mendapatkan poin 9,5 hanya dari 10 pertandingan yang diikuti, berbeda dengan yang peringkat 1 dan peringkat 3, di mana mereka memainkan 11 permainan. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini berlangsung dalam turnamen Titled Tuesday Blitz pada ronde ke-11 yang berlangsung hari ini, yaitu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 2:10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster Junior Iran, yaitu Alireza Firoza, menghadapi Grandmaster Rusia, yaitu Clemente Sichev. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan ya, untuk melihat sengitnya persaingan antara kedua pemain. Di sini, Alireza Firoza menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 3082, menghadapi Clemente Sichev yang menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 2894. Di sini, Alireza memulai permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E5 oleh hitam. Kuda F3, kuda C6, dan setelah gajah B5, maka jelaslah ini adalah pembukaan Ruy Lopez ya, yang sering dimainkan oleh kebanyakan pemain catur, baik dari level Grandmaster maupun level-level bawahnya. Dan seperti balasan pada umumnya, Clemente Sichev membalas dengan pion A6 untuk mengganggu dominasi gajah di petak diagonal A4, E8. Tetapi di sini Firoza tetap mempertahankan gajah di petak diagonal tersebut, dan Clemente melakukan langkah pion B5. Ini langkah penting ya untuk mengusir gajah, dan ini juga langkah yang penting sekaligus untuk mempersiapkan Vincenzo gajah ya. Gajah B3 dan kuda A5. Di sini langsung ingin menghilangkan gajah putih yang cukup berbahaya ya, karena berada di petak diagonal A2 G8, yang dimana akan sangat berbahaya untuk pertahanan sayap raja dari hitam. Apa balasan dari Firoza di sini? Dengan pion D4, langsung mengajak pertukaran pion di petak pusat. Pion E pukul D4 dan rokade pendek oleh putih. Pion D6, menteri pukul D4. Jadi jelas arah serangan dari Firoza sudah langsung menyerang total ke pertahanan sayap raja dari hitam ya. Kita lihat. Lalu balasan dari hitam adalah Vincenzo gajah dengan B7. Gajah G5 dengan tempo mengancam menteri hitam. Ini adalah langkah yang sangat bagus. Karena apa? Karena di sini membuat hitam jadi harus membongkar atau merusak sendiri pertahanan sayap rajanya dengan melakukan langkah kuda menuju F6. Karena di sini apabila melakukan langkah gajah menuju E7, maka menteri pukul pion dan benteng hitam sudah pasti hilang ya. Jadi di sini melakukan langkah kuda menuju F6. Apa balasan dari putih? Ya tentu saja ya, ingin merusak pertahanan sayap raja dari hitam dengan gajah pukul kuda. Namun sebelum hitam melakukan langkah menteri pukul gajah, di sini hitam terlebih dahulu kuda pukul gajah dengan tempo mengancam menteri putih dan benteng putih, sehingga kuda ini harus dimakan dulu ya. Dengan pion pukul kuda, lalu menteri pukul gajah dan menteri pukul menteri, dan pion pukul menteri yang ada di F6. Kita lihat pion hitam menjadi bertumpuk, dan
pertahanan sayap raja dari Clementi Sichev sudah terbuka. Inilah keuntungan bagi Alireza Firoza, padahal permainan baru saja memasuki babak tengah. Kuda C3, pengembangan kuda di sini ya, dan rokade panjang oleh hitam. Karena pertahanan sayap raja dari hitam sudah rusak, maka melakukan rokade sayap menteri ya. Kuda D4, pion H5, benteng F menuju D1, pion H4, dan agar pion hitam tak semakin berkembang lebih jauh lagi, maka ditutup aksesnya ya dengan pion H3. Benteng H5, kuda F5, menutup ya agar benteng hitam tak menguasai lajur 5 ya. Pion D5, kuda E2, pion D pukul E4, dan di sini benteng pukul benteng di D8 dengan tempo skak. Raja pukul benteng dan benteng ke D1 memanfaatkan tempo skak. Dan di sini menurut tarikan catur raja hitam salah pindah ya dengan pindah ke petak E8. Inilah awal mula mengapa selanjutnya Alireza Firoza berhasil mencecar terus-menerus pertahanan dari Clementi Sichev. Bagaimana cara Firoza membongkarnya? Mari kita simak lebih lanjut berikut ini. Dengan kuda menuju E3, gajah D6, kuda D4, pion F5. Di sini entah apa yang difikirkan oleh Clementi Sichev dengan mengorbankan pionnya. Tentu ini langkah yang sangat buruk ya. Dan di sini tentulah Firoza melakukan kuda pukul F5 yang dimana di sini jelas kuda putih berada di petak strategis dan akan sangat menyusahkan hitam di langkah-langkah selanjutnya. Dan di sini juga ada tempo ya untuk garpuan skak benteng di petak G7. Apa balasan Clementi di sini? Dengan gajah menuju E5, menjaga petak diagonal A1, H8, dan juga agar kuda putih tak dapat melakukan garpuan untuk mendapatkan benteng di sini ya. Pion C3 menutup juga akses dari gajah hitam untuk memukul pion lemah yang ada di petak B2. Pion A5, benteng A1, gajah C8 di sini mengancam kuda putih yang ada di petak F5 sebanyak 2 kali. Sehingga apa di sini respon dari putih? Dengan kuda pindah ke D4. Mengamankan kuda ya. Pion B4 di sini maksudnya adalah jelas ya. Clementi berharap Firoza memakan pion C pukul B4 dan gajah pukul kuda dan mendapatkan keuntungan perwira di sini. Namun kita tentu tahulah bahwa Firoza merupakan Grandmaster junior terbaik khususnya pada tahun 2019 ya. Jadi tentu saja Firoza mengetahui niat dan keinginan dari Clementi Sichev. Dan di sini Firoza melakukan langkah kuda C4 justru berbalik menyerang gajah hitam. Dan pion B pukul C3, pion B pukul C3, gajah pukul kuda di D4, dan pion C pukul D4. Benteng D5, benteng pukul pion di A5, benteng pukul pion di D4. Benteng H5 ini jelas sangat berbahaya ya. Dan sebenarnya langkah ini harus diantisipasi oleh hitam. Namun di sini hitam justru melakukan langkah yang cukup buruk dengan benteng menuju D3. Ini langkah yang sangat buruk. Nanti kita akan lihat mengapa ini sangat buruk. Namun di sini tarikan catur akan mengulas langkah terbaik di posisi ini menurut analisa komputer. Bukanlah benteng D3, melainkan dengan melakukan langkah gajah menuju
E6. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Benteng pukul H4, pion F5, raja H2, gajah pukul C4, pion B pukul C4, benteng pukul C4, benteng H7, benteng C2. Dan kita lihat di sini, pion dari kedua pemain sama-sama 3 dan juga memiliki satu benteng juga masing-masing pemain. Maka dalam situasi seperti ini, justru Clementi Sichev yang lebih diuntungkan karena buah-buahnya sudah lebih mendekati petak promosi. Namun, yang dilakukan oleh Clementi Sichev malah bukanlah gajah E6. Bukan gajah E6, melainkan melakukan langkah benteng menuju D3. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal yang membuat Firoza langsung unggul dan dapat dengan mudah meraih kemenangan. Diawali dengan langkah benteng H8 skak, dan setelah raja menuju D7, coba para pecinta catur sekalian menebak langkah apa yang membuat Clementi Sichev menyerah kalah dari Alireza Firoza. Tentu saja para pecinta catur sudah gemas ya dengan melihat situasi semacam ini di papan, dan akan sangat mudah menemukan langkah yang membuat lawan menyerah. Ya, tentu saja dengan kuda menuju E5, skak benteng. Dan di sini misalkan apabila permainan dilanjutkan, tentu yang terbaik adalah dengan melakukan langkah raja menuju E6 dengan mengancam balik kuda putih. Setelah kuda pukul benteng, pion pukul kuda, benteng pukul gajah, dan setelah pion melaju ke D2, gampang saja bagi putih dengan melakukan langkah benteng menuju D8. Dan misalkan pion memaksa promosi, benteng pukul menteri, dan jelas dalam posisi seperti ini, keunggulan satu perwira yaitu benteng akan membuat putih dapat memenangkan permainan dengan mudah. Sungguh permainan yang sangat luar biasa dari Alireza Firoza. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.